Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus yang berada di rumah, malam ini Rabu tanggal 15 Juli 2020, kita akan mengikuti ibadah pertanian keluarga yang dipimpin Majelis Parhalado dari HKBP Rumbai dengan tema Cintailah Pendidikan. Marilah kita mengikutinya dengan hati yang sungguh dan dengan berpakaian yang pantas dan sopan. Persiapkan tata ibadah, persiapkan Alkitab dan persembahan. Pilih channel YouTube HKBP Rumbai atau Radio Salom untuk menjadi panduan ibadah pertanian keluarga. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah pertanian ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Salam, selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam ibadah pertanian keluarga kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan penuh kegembiraan dan sukacita atas penyertaan dan cinta kasih-Nya yang tak berkesudahan dalam hidup kita, meski di tengah pandemi COVID-19 ini. Marilah kita datang ikut Tuhan. Percayalah, engkau akan selamat dan sentosa dalam Yesus Juru Selamat. Mari kita angkat pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 697 ayat 1 dan 2. Jika aku ikut Tuhan. Semua selamat dan sentosa yang percaya padamu. Aku ikut Dikau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Aku rela menderita karena janji setiamu. Jika Tuhan ku andalkan kala semua seteru. Aku ikut Dikau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorai hai orang benar di dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 110 ayat 4. Haleluya, terpujilah. Terpujilah Sang Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Maha Esa. Segala hormat bagimu, kemuliaan milikmu, kekal selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih dan yang benar, kami mengucap terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 232 ayat 1 dan ayat 2 dari segala karunia. Segala karunia berharga, satu ku tahu, ku yakin teguh. Yesus Tuhanku, Kau paling berharga, paling utama dalam hidupku. Itu Tuhan, hati firman-Nya, percaya dan andalkanlah janji-Nya. Ingin berkhidmat, temuilah Tuhanmu, serahkan semua kekuranganmu. Turut firman-Nya, rendahkan hatimu, damai sentosa senap hidupmu. Itu Tuhan, hati firman-Nya, percaya dan andalkanlah janji-Nya. Cintailah didikan. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah,
Sebab itu, janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi si orang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan, dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 481 ayat 1 dan ayat 3, Godang Dope Si Guru Honomi. Godang dope si guru honon mi asa tudos hodoh Tuhan mi sai tong nahurang hati goran mi sotu dope hapot seaon mi kirim sami nihaholoniho dongan mulas diharupahono tatiruho loni rohanai Kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu, Bapa Sorgawi, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang selalu memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah menyertai kami dalam satu hari ini, mulai dari pagi hari sampai kepada malam hari ini. Tuhan sudah menyertai kehidupan kami, bahkan Tuhan sudah mengizinkan kami untuk melakukan segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Ya Bapa Sorgawi, kami juga bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami setiap keluarga untuk kami boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami dalam ibadah pertangyangan. Kiranya Engkau berkati setiap keluarga jemaat Tuhan HKBP Rumbai, agar kiranya Engkau selalu bersama-sama dengan mereka, menyertai segala kehidupan mereka, menyertai segala pergumulan mereka. Dan biarlah Tuhan, Engkau selalu ada bagi jemaat Tuhan, supaya
mereka senantiasa Tuhan menyadari dan melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya Bapa, pada malam hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan buat semua yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memimpin setiap perjalanan kehidupan kami. Sertai Tuhan jemaat Tuhan yang sakit, di rumah sakit maupun di rumahnya masing-masing, yang bergumul akan sakit penyakit mereka. Biarlah Tuhan, Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah sumber kesembuhan itu. Biarlah Engkau nyatakan kesembuhan itu kepada jemaat Tuhan yang sakit. Kiranya Engkau Tuhan memberkati segala makanan, minuman, obat-obatan dan juga perawatan medis yang dipakai, agar itu menjadi jalan Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepada jemaat Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang mengalami duka cita. Kiranya Engkau adalah Bapa sumber segala penghiburan itu. Kiranya Engkau menghiburkan setiap jemaat Tuhan yang sedang mengalami duka cita. Biarlah Tuhan Engkau selalu ada dalam setiap kehidupan mereka, agar mereka tetap merasakan pemeliharaan Tuhan. Kekuatan yang daripada Tuhan kiranya Engkau berikan kepada jemaat Tuhan, agar mereka boleh melihat bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Berkati juga Tuhan jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak sampai kepada orang tua. Kiranya Engkau berkati setiap jemaat Tuhan yang meraih pendidikan mereka, agar kiranya Engkau senantiasa Tuhan menyertai anak-anak Tuhan dalam setiap proses pendidikan itu. Biarlah Engkau berikan kepada mereka hati yang mau belajar. Kiranya Engkau berikan kepada mereka hati yang mau mendengarkan didikan, hati yang mau mendengarkan nasihat, dan hati yang mau menerima pengajaran. Agar melalui itu semua Tuhan boleh berikan kepada anak-anak setiap jemaat Tuhan kepintaran yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh Tuhan pakai di kemudian hari menjadi berkat bagi sekitarnya Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati ya Bapa setiap para orang tua yang menjadi sumber untuk mendidik anak-anak yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kiranya Engkau berkati Tuhan setiap para orang tua, agar kesabaran yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan berikan kepada setiap para orang tua, agar mereka dimampukan Tuhan untuk memberikan pendidikan itu, memberikan didikan dan nasihat itu, supaya anak-anak kami Tuhan tetap anak-anak yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan anak-anak yang bisa diperhitungkan di tengah-tengah negara kami. Dan kami serahkan masa depan anak-anak kami kepada Tuhan. Biarlah Engkau memberikan masa depan yang terbaik bagi anak-anak Tuhan. Kiranya juga Engkau berkati Tuhan jemaat Tuhan yang mencari pekerjaan Tuhan, agar kiranya Engkau menunjukkan jalan bagi mereka, supaya mereka juga boleh bersukacita dan merasakan segala kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau juga mencukupkan segala sesuatu kebutuhan jemaat Tuhan. Pemeliharaan Tuhan kiranya senantiasa bersama-sama dengan kami, agar setiap jemaat Tuhan tetap berada dalam pemeliharaan-Mu. Ya Bapa, kami serahkan juga setiap jemaat Tuhan yang bergumul dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau yang mengetahui setiap jemaat Tuhan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka cita-citakan, dan apa yang mereka impikan kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang tetap memberikan kepada jemaat Tuhan, supaya mereka senantiasa Tuhan bersyukur kepada Tuhan, dan senantiasa tetap melihat bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka. Ya Bapa, sebentar ya Bapa, kami mau menyerahkan segala kehidupan kami kepada Tuhan. Kami mau beristirahat nanti Tuhan dalam tidur kami. Kami tetap memohon agar kiranya Tuhan Engkau menjagai kami dalam tidur kami. Dan izinkan kami Tuhan untuk besok harinya kami boleh bangun kembali tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan kami serahkan segala kehidupan kami kepada Tuhan. Biarlah Engkau yang adalah sumber hikmat itu senantiasa menyinari kami dengan hikmat-Mu, agar kami berjalan dalam takut akan Tuhan, agar kami senantiasa melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau juga selalu bersama-sama dengan bangsa dan negara kami, agar pemerintahan kami Tuhan boleh berjalan sesuai dengan takut akan Tuhan. Dan berkati Tuhan dalam masa-masa sulit ini, kami tetap selalu menyerahkan pengharapan kami kepada Tuhan. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau berkenan mengampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 dan 2. Yesus, lihat umat-Mu.
Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman, dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Tanpa cahaya Roh Kudus kami dalam kegelapan, biar oleh sabda-Mu akal budi Kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Marilah kita bersatu di dalam doa. Dari segala kerendahan hati kami Tuhan, dan di dalam hati yang penuh rasa syukur, kami bersama jemaat Tuhan yang masih berada di rumah masing-masing, kami datang ke hadirat Tuhan lewat ibadah keluarga pada malam ini. Kami bersama-sama mau melihat kebenaran firman Tuhan yang kami percaya itu sumber hikmat. Yang kami percaya firman Tuhan menjadi sumber kekuatan dan sumber pengharapan di dalam kehidupan kami. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan mau menghidupi firman Tuhan. Untuk itu, berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Asini roh hamadihamu, dohok dame, nasian debata amata, dohot sian anakna, Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Selamat malam dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman yang menjadi khotbah, firman yang menjadi berita kesukaan untuk kita pada ibadah malam ini tertulis di dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 1 sampai ayat 9. Kita bersama-sama membuka kitab Amsal pasal 4 ayat 1 sampai ayat 9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih kecil, masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Katanya kepadaku,
biarlah hatimu memegang perkataanku. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan yang Tuhan berkati, nats khotbah pada malam ini yang diambil dari kitab Amsal ini, yang dalam bahasa Batak dikatakan buku Poda Sipaingot, Sian Raja Salomo. Kita semua tahu apa arti dan tujuan kitab Amsal dituliskan, karena kita sering membaca itu. Kitab Amsal yang banyak berbicara pengajaran, kitab Amsal yang banyak berbicara nasihat, hikmat yang baik, didikan, dan pengajaran. Jadi bisa dikatakan Amsal pasal 4 ini sangat kontekstual. Amsal 4 sangat kontekstual dalam ibadah keluarga yang kita laksanakan setiap minggu. Karena dari ayat 1 sampai ayat 27, Amsal 4 ayat 1 sampai ayat 27, satu perikop, kita bisa lihat bagaimana seharusnya hubungan orang tua dengan anak-anaknya. Kita akan temukan di sana. Sehingga saya katakan kontekstual. Dan lewat Amsal 4 ini, kita juga bisa melihat betapa pentingnya nasihat dan didikan dari orang tua. Sangat penting mempengaruhi karakter anaknya di kemudian hari. Itu sebabnya Amsal 4 diawali kata dengarkan. Itu perintah. Dengarkanlah, hai anak-anak. Tangihon anaha. Itu Salomo katakan dan tegaskan di ayat 1. Dengarlah didikanku. Dan Salomo ulangi itu di ayat 20. Hai anakku, perhatikan perkataanku. Nagabe suku-sukun bahasa ikon adong poda.
Bahasa macai rikot di ngoluni halak Batak poda. Mengapa nasihat dan didikan itu sangat penting bagi anak-anak dan kehidupan orang Batak? Yang pertama, supaya imannya kuat di dalam Tuhan. Asa togu haporsionna tu Jehovah pardenggan basai. Kenapa nasihat penting? Napa duahon asa unang hasurahan ngului supaya hidupnya terarah, supaya hidupnya teratur. Dia membutuhkan nasihat. Napa toluhon asa denggan ngoluna supaya kehidupannya baik dan kelak menjadi orang yang berhasil. Itu juga membutuhkan didikan. Dan di ayat 27 yang keempat, Salomo katakan kenapa nasihat itu penting. Di ayat 27 Salomo katakan supaya hidupnya tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Unang manibil ibana tu siamun dohok tu habirang, dan mau menjauhkan diri dari kejahatan. Nanang dohonot di siamang dohok tamuinang. Ternyata bukan hanya orang Kristen yang sangat menghargai nasihat. Bukan hanya orang Kristen yang sangat mencintai didikan, mencintai nasihat, mencintai poda, mencintai pengajaran. Bukan hanya orang Kristen, orang Batak juga sangat menghargai dan sangat mencintai didikan dalam kehidupannya. Dari dulu orang Batak juga sangat menghargai nasihat dan poda. Di mana bukti orang Batak sangat mencintai nasihat? Kalau orang Batak tidak mencintai nasihat, dia tidak akan menciptakan upasa. Tidak akan menciptakan umpama. Tidak akan menciptakan kata bijak. Ada kata bijak orang Batak yang mengatakan tinampul bulung cihupi. Tinampul artinya dipotong daun cihupi. Pinarsaung bulung cihala. Pinarsaung artinya tudung. Tudung yang diberikan pelindung kepala. Jadi ada daun cihala dalam orang Batak. Itu menjadi pelindung kepalanya. Ini menjadi sajak seperti puisi yang dijadikan kata bijak. Unang sumolsol di pudi, aidada podana soada. Itu membuktikan berharganya nasihat bagi orang Batak, sehingga dia memberikan itu kepada generasi ke generasi, sudut na poso, supaya mereka mencintai didikan yang diinginkan Tuhan lewat topik minggu ini. Jangan ada penyesalan di kemudian hari, karena bukan didikan yang tidak ada dari orang tua, bukan nasihat yang tidak ada, tetapi mungkin anaknya yang mengabaikan itu. Ini peringatan bagi setiap anak, karena Salomo berbicara hubungan orang tua dengan anak. Tantangan bagi orang tua, tantangan besar bagi orang tua dalam mendidik anak-anaknya, supaya ia mau juga mencintai nasihat, mencintai didikan dari orang tua dan juga dari bapak ibu gurunya di sekolah. Kalau dia sudah dilatih di rumah bagaimana menghargai
orang lain. Dimanapun dia berada, dia akan menghargai orang lain. Kalau dia menghargai orang tua, dia akan pasti menghargai gurunya. Itu dibentuk dari rumah. Sehingga di mana dia berada, sifat itu akan tetap dalam kehidupannya. Molo taida mang do taminang. Godang do bukti na patuduhon na macay diargahon hala bata do mangalehon, dadaholang mangalehon majalo. Godang do bukti na patuduhon na diargahon hala batak do mangalehon do majalo poda di ngoluna. Asing ni upasa ng tahatahon nakin. Selain upasa, orang Batak juga punya filosofi. Jadi orang Batak itu sangat berhikmat. Dia punya upasa, dia punya kata bijak, dia punya filosofi yang mengatakan anak kokido hamoraon dia. Artinya karena orang Batak juga sadar bahwa anak adalah karunia. Orang Batak sadar anak adalah kekayaan yang paling berharga yang Tuhan berikan. Umar gadodak danak sian sinamot. Jadi itu memperlihatkan keluarbiasaan kehidupan orang Batak. Anak adalah harta yang paling berharga. Karena ia tahu anaknya itu adalah harta paling berharga. Jadi bukan hanya didikan dan nasihat yang diberikan baginya, bahkan nyawanya diberikan bagi anaknya. Apa yang dia perlu untuk keberhasilan. Orang tua akan memberikan apapun bagi anaknya, tanda kutip untuk kebaikan dan keberhasilannya kelak. Di sarana kemungkinan terkecil doon nahudok. Molodang adong sinamot ni natoras rupani. Marutang pedula hodok. Laho pasikolahon. Danakon. Jadi belajar bertanggung jawab itu sama orang Batak, bagaimana membesarkan anak. Marutang pediulahon asal dobu sikolaon. Karena dia percaya nanti ini akan bisa kembalikan itu semua lewat keberhasilannya, lewat prestasinya. Nian molo diboto lungun. Dia tahu hilangnya kalau bahasa Indonesia, iboto magona. Ayahnya berjuang, ibunya berjuang, anaknya juga akan berjuang. Naneng dohonon amang do tamuinang. Sebenarnya nasihat Raja Salomo dalam kitab Amsal 4 ini sudah lama dihidupi orang Batak. Secara khusus setelah orang Batak menerima Injil. Orang Batak sebelum menerima Injil dan setelah menerima Injil kehidupannya berbeda. Sebelum menerima Injil punya hikmat. Setelah menerima Injil semakin berhikmat. Karena peranan Injil itu besar bagi kehidupan orang Batak. Jadi kalau ditanya kenapa orang Batak banyak yang sukses? Kenapa orang Batak banyak yang berhasil? Bukan hanya di satu daerah, bahkan di luar negeri, dimanapun, di negara manapun, kita akan temukan orang Batak yang berhasil. Kita akan temukan orang Batak yang sukses kehidupannya. Jawabnya apa? Itu apa?
karena hidupnya beriman. Semua orang Batak yang sukses dimanapun hidupnya beriman kepada Tuhan. Yang kedua, hidupnya sangat mencintai didikan dan nasihat. Siapapun itu, tokoh Batak yang kita kenal, yang sangat berhasil kehidupannya dalam dunia pendidikan, dalam dunia usaha, dalam dunia apapun, dalam bidang apapun, hanya dua kunci keberhasilannya, yaitu dia memiliki iman kepada Tuhan, secara khusus Yesus Kristus yang menjadi Allah baginya, dan hidupnya mau mencintai didikan. Jadi kalau topik katakan cintailah didikan, proses tidak akan mengkhianati hasil. Ala diargahon mangalehon dohok majalupo dan natur saliling nguluna. Kamu kadungan nian di piga-piga kasus ndang mandok sudah songoni. Saya tidak katakan 100% orang Batak sukses, tetapi akan lebih banyak yang berhasil. Ndang mandok sudah di dok roha atar ulaun namaul do mangajari dak danak, ulaun namaul do mangapoi, mamudai, dohok paingoton akadat danakon. Karena punya gaya masing-masing. Setiap orang tua punya gaya masing-masing dalam mendidik. Dan sarupa keluarga A dohok keluarga B dalam mendidik anaknya. Pasti berbeda. Ada orang tua yang mendidik dengan gaya kemarahan, dengan kekerasan, molo muruk, saat itu kantor gubernur terbigi suara. Nah, ada itu orang Batak begitu. Kalau mamanya marah, sahuta membigi suara anak. Nah, jadi orang repot kan, nama huadi. Nah, seperti itu. Ada yang gayanya keras, ada yang main pukul, main libas kan. Ada yang gaya seperti itu mendidik anak. Ada yang lembut. Kalau marah pun tak terbigi suara anak. Mungkin bawaannya seperti itu. Dia halus. Marasing donian. Kamu kadungan kalau ibu yang keras, ibu yang pemarah, nadara tinggion, dia akan mengambil sapu atau tali pinggang. Ada yang dididik seperti itu, dia harus dipukul. Olodo gebe didok danakon. Kayak mama tiri mama ini. Nah, ada itu. Kalau dia sudah dipukul, dia menangis, lalu dia katakan mama seperti mama tiri. Bahamu mama mikiri, molo didok tuhamu sera mama tiri. Berarti sudah sangat sakit dia rasakan itu. Dan ikut songoni benian mendidik. Tidak harus seperti itu. Serba salah donian, amang. Molo sobinais songoni lomo-lomo nado. Ya, ada karakter anak kalau dia makin dilembuti, kalau dia bersalah, dia tidak diingatkan, dia makin melakukan semaunya. Karena dia akan membayangkan kalau saya salah sampai rumah, toh orang tua tidak marah kan? Toh orang tua sayang sama saya. Nah, itu juga manusia di hadapan Tuhan pun seperti itu. Karena dia tahu Tuhan pengasih dan penyayang,
ya semaunya lah melakukan dosa. Karena dia tahu dia akan diampuni. Jadi serba salah. Nian umalo dohamu mengajari dak danak. Unang idok hamun non pamalamallohod da mangon. Perasaan mengajari duli-duli dope. Dang na mengajari. Buat cara na mengajari. Unakon menasihati dak danak kan? Bawa makna beso jelas dope idia. Saya bukan mau mengajari, saya mau katakan back to Bible. Tidak ada yang lulus sebenarnya dalam berumah tangga. Back to Bible. Apa yang Alkitab katakan? Ada banyak berbicara tentang orang tua dan anak. Di Kolose khotbah 2 minggu yang lalu juga berbicara itu. Perlu hikmat, perlu pemahaman. Makanya ada psikologi anak, salah satu jurusan di universitas. Kalau itu tidak penting, itu tidak dijadikan fakultas. Bagaimana mendidik anak. Jadi tang pola ikosian Bibel. Dari ilmu pengetahuan juga disempurnakan pemahaman. Yang intinya kalau orang psikolog anak paling katakan pahami karakter anakmu. Kalau dia tidak ingin dikerasi, jangan dikerasi. Ada karakter anak yang tidak boleh dia dikeras, diberikan kekerasan. Dia semakin berontak. Pahami karakternya, karena kamu yang melahirkannya. Jadi kamu yang mengerti jiwanya, pikirannya. Kalau dia meminta kelembutan, berikan kelembutan dengan penuh kesabaran. Ido naboy taida mang do tamuinang marhite jamita sadarion. Tetapi secara khusus kita mau juga berdoa. Karena saya tahu ada di antara kita keluarga jemaat yang masih merindukan kehadiran seorang anak. Baik kok kamu mak. Ada yang sudah 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun, bahkan puluhan tahun belum dikaruniakan anak. Secara khusus kita boleh bersama-sama berdoa bagi keluarga itu. Supaya pada waktu yang Tuhan tentukan, ikon waktu ni dibatado dan waktu ni jolma. Sebesar apapun upayamu, dan ala roha. Tetapi makanya saya katakan, kiranya waktu yang Tuhan tentukan, Tuhan menjawab doa, Tuhan karuniakan anak bagi keluarga itu. Tetaplah berpengharapan. Nah, perpudi bagi keluarga dan orang tua yang Tuhan karuniakan anak. Nanang doho nami amang margogo mahamu doho inang margogo mahamu paingotoni mga poii manogunogui cude akayan nakotay asi rohani Tuhan dilehon hamu haipason dilehot di hamu tiur ni pacarian laho mga leon narikot tunasida toktong ingot hatani Tuhani di 2 Timoteus 2:10 Dinggan jala hasea do hatani Tuhan pakkeon laho mamodai paingoton pauli-ulihon manogu-nogu sude akaya nakotai di bagasan hati goran. Ingotamu ma 2 Timoteus 3:10. Mau itu dengan cara kekerasan, mau itu dengan kelembutan, mau itu dengan gaya apapun,
Tetapi 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan, segala firman Allah untuk mengajar sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, sangat bermanfaat untuk mendidik, firman yang sangat bermanfaat untuk menasihati, memberikan teguran bagi semua orang, termasuk bagi anak-anak yang Tuhan karuniakan bagi keluarga. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami sangat-sangat bersyukur, sungguh-sungguh mengucap syukur Tuhan. Banyak berkat Tuhan yang kami rasakan. Nafas kehidupan, kesejahteraan, pemeliharaan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Juga waktu yang Tuhan berikan kami boleh beribadah bersama keluarga pada malam hari ini. Kami boleh bersama-sama keluarga menyatakan kemuliaan Tuhan lewat nyanyian kami. Kami bersama-sama mau menyatakan kemuliaan Tuhan, mau menyatakan kebaikan Tuhan lewat pujian. Kami juga bersama-sama memohon dan berdoa agar Tuhan berkenan menjawab apa yang kami pergumulkan dalam kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, buat firman-Mu juga yang telah Tuhan perdengarkan lewat hamba-Mu Raja Salomo yang memberikan nasihat bagi seluruh umat Tuhan, bagi seluruh jemaat Tuhan, bagi seluruh keluarga Kristen, bagi seluruh orang tua, bagi seluruh anak-anak Tuhan, agar tetap berhikmat, agar tetap mencintai didikan, mencintai nasihat. Tuhan yang menguatkan seluruh orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Besar tantangannya Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan terus menolong. Tuhan terus memberikan pengertian, pencerahan bagi seluruh orang tua. Ketika anaknya menjadi anak yang baik, anak yang berprestasi, anak yang berhasil, dia tidak akan melupakan Tuhan dalam kehidupannya dan tidak akan melupakan untuk menghormati ayah dan ibunya. Engkau juga memberkati seluruh anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang masih duduk di bangku sekolah, di tengah-tengah studinya, dari mulai taman kanak-kanak, sekolah dasar sampai yang sudah di perguruan tinggi. Tuhan yang berikan hikmat, agar lewat pendidikan itu mereka menjadi anak yang berguna bagi bangsa, berguna bagi gereja, dan yang membanggakan keluarga. Bapa di dalam sorga, kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan, Engkau yang berkati di tengah-tengah pekerjaannya, Engkau yang berkati di tengah-tengah keluarga. Apapun masalah yang dihadapi, mereka selalu meminta hikmat dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang belum Tuhan karuniakan anak bagi keluarganya. Tuhan, kami sama-sama berdoa sehingga pada waktunya, karena waktu Tuhan, kami percaya waktu yang baik, waktu yang terbaik Tuhan berikan anak bagi mereka, supaya mereka juga tetap dalam pengharapan, dalam iman. Bagi jemaat-Mu yang sakit, Tuhan, kami percaya Tuhan sumber kesembuhan. Sembuhkanlah mereka di dalam kasih Tuhan sehingga mereka pulih dan boleh beraktivitas kembali. Yang berduka, Tuhan, Engkau memberikan penghiburan. Bagi yang hidupnya khawatir,
Tuhan yang menopang, Tuhan yang membangkitkan kembali keputusasaan itu menjadi pengharapan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam Kristus Yesus anak-Mu, Juru Selamat kami yang hidup. Kehendak-Mu lah yang terjadi dalam kehidupan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 753 ayat 1 tambah ayat 3, tiap langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan dan kasih sayang-Mu menuntunku. Kaulah ku puja sepanjang hidupku, ku tetap senang bersama-Mu, karena ku tahu Kau Tuhan menuntunku. Ke tempat tinggi Kau menghantarku, sampai ku tiba di akhir jalanku, di surga rumah-Mu ya Allahku. Ya Tuhanku, teguhkanlah imanku, agar tetap setia kepadamu. Menuju surga pimpinlah langkahku, Roh Kudus penuhi jiwaku, karena ku tahu Kau Tuhan menuntunku. Ke tempat tinggi Kau menghantarku, sampai ku tiba di akhir jalanku, di surga rumah-Mu ya Allahku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai dan yang memberkati kamu
sekalian. Amin. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.